Halo rekan-rekan operator sekolah di seluruh Indonesia. Ada kabar penting nih. Dapodik baru aja rilis versi 2026.B. Nah, di dalamnya itu ada beberapa perubahan yang penting banget buat kita semua ketahui. Tapi tenang-tenang, nggak usah pusing. Di sini kita bakal bahas tuntas panduan cepatnya biar Anda bisa langsung gas kerja. Yuk, kita mulai aja. Kita semua tahu kan, panduan resmi itu kadang panjang dan ya bikin pusing bacanya. Makanya saya udah rangkumin khusus buat Anda poin-poin paling pentingnya aja. Intinya satu, biar kita semua fokus ke hal yang paling krusial dan harus segera dikerjakan. Hemat waktu kan? Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama ya. Ini paling dasar, tapi justru paling krusial. Yaitu, gimana caranya kita install aplikasi versi baru ini dengan benar di komputer kita. Prosesnya gampang banget kok. Pertama, jelas ya, unduh dulu installernya dari situs resmi Dapodik. Terus yang kedua, ya tinggal install aja kayak biasa. Nah, langkah ketiga ini nih catet, sering banget kelewat, padahal penting. Setelah instalasi selesai, jangan lupa refresh browser Anda. Tekan aja Ctrl plus F5. Kenapa? Biar semua pembaruannya itu nempel sempurna dan gak ada error aneh-aneh pas dibuka. Oke, instalasi beres. Selanjutnya ya registrasi dan login. Seperti biasalah ya. Tapi tunggu dulu. Begitu berhasil login, ada satu hal yang wajib banget Anda lakukan. Langsung lihat ke halaman utama dan pastikan versinya udah benar. Tertulis 2026.B. Ini cara paling gampang buat mastiin kalau update kita berhasil 100%. Sip, aplikasi udah terpasang dengan aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa aja sih yang baru di versi ini? Penasaran kan? Yuk kita bedah satu-satu pembaruan utamanya. Nah, ini dia daftarnya. Banyak juga ya. Ada mekanisme baru buat dashboard PAUD HI, ada validasi khusus buat sekolah rakyat, referensi buku juga sekarang nyambung ke CB, terus ada juga beberapa menu yang ditutup nih buat SMK, PAUD, dan SD. Tapi, dari semua ini yang perubahannya paling gede dan bakal kita bahas lebih dalam, itu soal data kelistrikan dan internet. Ini penting banget soalnya. Oke, ini khusus buat rekan-rekan di SMK, mohon perhatiannya ya. Di versi 2026.B ini, menu buat input data DUDI, PKS, sama Prakerin, itu semua udah ditutup. Jadi, ya datanya nggak diinput lewat Dapodik lagi. Catet ya. Nah, hal yang sama juga berlaku buat teman-teman di PAUD dan SD. Di versi baru ini, menu buat nambahin peserta didik baru secara manual, itu udah ditutup juga loh. Ini penting banget loh. Artinya apa? Idealnya nih, semua data siswa baru udah beres diinput sebelum Anda update ke versi ini. Jadi, tolong diperhatikan ya. Oke, tadi kan udah kita lihat sekilas ya. Sekarang, ayo kita fokus ke dua perubahan paling besar yang butuh perhatian ekstra dari Anda semua, yaitu soal data baru dan validasi penting yang sekarang muncul. Pertama, soal dashboard PAUD HI. Gampangnya gini, dashboard ini sekarang cuma buat nampilin hasil aja, istilahnya read only. Jadi kita nggak bisa input apa-apa langsung di situ. Terus artinya apa dong? Nah, ini kuncinya. Supaya angka di dashboard itu akurat, kita harus pastiin data di menu-menu lain, kayak data rinci, sanitasi, data siswa, semuanya udah keisi lengkap dan benar. Jadi datanya ditarik dari situ. Nah, ini dia nih juaranya. Perhatian ya, pengisian data kelistrikan dan internet sekarang itu statusnya wajib. Bukan lagi isian tambahan, tapi benar-benar jadi validasi wajib. Kalau data ini nggak diisi lengkap dan benar, ya kita nggak bisa lanjut sinkronisasi. Sesimpel itu. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih data ini sekarang jadi wajib banget? Jawabannya simpel kok. Data ini penting banget buat kementerian supaya mereka tahu kondisi nyata di sekolah kita. Listriknya gimana? Cukup nggak dayanya? Internetnya kenceng atau lemot? Nah, data-data ini nanti dipakai buat ngerencanain bantuan TIK dan dukungan operasional lainnya. Jadi, ini buat kebaikan sekolah kita juga loh. Oke, kita udah bahas banyak hal penting ya. Biar nggak lupa, yuk sekarang kita rangkum lagi. Apa aja sih langkah-langkah penting yang harus kita lakukan habis ini? Anggap aja ini checklist atau daftar tugas kita bersama ya. Nomor 1, cek lagi versinya, udah 2026A atau belum. Nomor 2, ini prioritas utama,
langsung lengkapi data wajib soal kelistrikan dan internet. Nomor 3, khusus buat PAUD, cek ulang semua data pendukung buat PAUD HI. Dan yang terakhir, pahami menu-menu apa aja yang sekarang udah nggak bisa diakses lagi di jenjang sekolah Anda. Jadi pertanyaannya simpel aja. Sekolah Anda udah siap belum dengan pembaruan ini? Ingat ya, dengan kita melengkapi data ini secara akurat, kita itu bukan cuma sekedar ngerjain tugas loh. Tapi kita juga ikut membantu perencanaan pendidikan jadi lebih baik, baik buat sekolah kita sendiri maupun buat seluruh Indonesia. Semangat terus dan selamat bekerja!